Tren kabur aja dulu nih, lagi merebak sekarang. Pulang dari bandara tadi nih, nganter temen, karena dia kabur. Untung rumah ini deket dengan bandara, jadinya nggak terlalu capek. Dan rumah di sini tuh harganya 300 jutaan loh startnya. Secakep ini. Ya udah, tonton videonya sampai akhir. Halo, jumpa lagi bersama saya Rianto di channel Real Estate Indonesia. Sekarang saya lagi di daerah Sidoarjo. Sidoarjo itu di mana? Sebelahnya Surabaya. Dan perumahan ini lebih dekat ke area Bandara Juanda. Ke bandara deket nih. Rumah yang di belakang saya ini akan kita review. Rumah ini lebarnya 6, panjangnya 12, dapat 2 lantai. Harganya di 500 jutaan. Tapi tenang, di sini harga rumahnya start di 300 jutaan. Gak pakai mahal. Yaudah kita bahas satu persatu. Buat yang belum subscribe channel Real Estate Indonesia, subscribe dulu. Nyalain tombol loncengnya, jadi biar tahu kalau ada video-video terbaru dari kami, rumah-rumah terbaru yang ciamik-ciamik dari kami. Like, share, dan komen juga ya. Kita bahas mulai dari bagian atas dulu ya untuk rumah ini. Karena khas Skandinavian, atapnya model pelana dan memanjang dari depan sampai ke area belakang. Pinggirnya seperti biasa, ada cor-coran buat talang-talang, jadi meminimalisir untuk rembesan-rembesan dan juga bocor-bocor. Di belakangnya ada bukaan tuh untuk saudara-saudara ke bagian belakang rumah. Nah, turun ke bagian sedikit lebih bawah, nih ada permainan perkayuan dari atas, cuman ketutup mungkin ya, nanti di drone kelihatannya, ketutup kanopi. Perkayuan tuh bagian tengah rumah, senternya dari atas sampai ke bagian bawah, dipotong sama area balkon. Nah, balkonnya juga menarik, tapi nanti bahas di bagian sana aja ya, pas ngebahas ya. Tapi ini termasuk oke, karena dapat balkon loh. Rumah harga 500 jutaan, dapat balkon bahkan sampai 2, depan dan belakang. Nanti cek videonya sampai akhir ya. Oke, turun lagi yuk ke bagian yang lebih bawah lagi nih. Nah, untuk bagian bawah dari sini sampai depan itu ketutup sama kanopi. Dan kanopinya ini tinggi banget ya. Jadi kalau mau pakai elf atau bahkan truk masih bisa aman nih, nggak mungkin nyantol-nyantol. Dan tutupannya ini bagian atasnya pakai polikarbonat, rangkanya dia pakai besi hollow, dan sampai ke bagian bawah tuh dikasih double untuk apa tiang-tiangnya. Jadi dijamin pasti kuat. Untuk kanopi ini dia akan melingkupi atau menutupin area carport. Carportnya ini lega banget, 3 meteran lebih, 3 meter setengahan lah kurang lebih ya. Dan sampai sini sekitar 5 meter. Kalau mau sampai depan itu bisa sampai 6 meter, masih aman. Nah, karena tadi sekitar 3 meter setengah untuk carport, jadinya dapat untuk taman sekitar 2 meter setengah. Tapi ini masih kotor ya. Maksudnya ukuran kotornya 2 meter setengah, dan bisa untuk area perumputan sini, dan untuk tanaman-tanaman yang agak gede di situ tuh ada supit udang. Mau yang lebih gede lagi nih ada ketapang kencana, tapi agak PR sih akarnya ya. Bagian depannya itu ada tandon. Kalau yang nggak terlalu suka tanaman mungkin cukupan ya segini ya, tapi kalau yang suka tanaman bisa ditambahin lagi, lebih banyak lagi. Geser ke area teras. Nah, ini untuk area terasnya. Kurang lebih lebarnya 2,5 kali hampir 2 meteran ya, kepotong bata gini. Dan motifnya perkayuan di sini, jadinya masuk rumah langsung kesan hangatnya disambut dengan hangat. Ya, kesannya disambut dengan hangat, maksudnya gitu. Nah, daerah sini ini ada satu jendela. Jendelanya ini nggak biasa, biasanya kan cuma lurus-lurus gitu doang. Ini nggak tuh. Di sini persegi panjang ke atas, di sini persegi panjangnya agak lebar, di sini lebar lagi, jadi random gitu ya. Oke, kita masuk ke bagian dalamnya yuk. Sebentar. Ini saya mau bahas pintu dulu ya. Karena pintunya ini di sini memang perkayuan semua, kayu asli ya. Tapi di sini dia dikasih juga kaca es. Jadinya pencahayaan bisa masuk ke dalam. Kalau di sini mau ditutup tirai, di sini masih bisa dapat cahaya dari pintu. Gagangnya besi. Yuk masuk. Nah, ini dia bagian dalam rumahnya. Buka apa tutup? Ya, tutup aja deh. Ini untuk bagian dalam rumah, pertama masuk tuh ketemu area ruang tamu dulu. Memang nggak terlalu lega, kurang lebih di 3 meteran gini ukurannya ya. Dan posisinya nggak bisa pakai banyak ini tempat duduk. Jadi sofanya ya udah ngadep sini aja. Terus di sini ada tambahan lagi buff di sini. Di situ bisa buat ya semacam tambahan, tapi ini kegedean sih ya. Pakai yang agak kecil aja, tambahan buat tempat-tempat ya mungkin coffee table atau apa, bisa taruh di pinggir gitu. Ceilingnya lumayan tinggi, dan permainan cermin-cermin ini penting banget buat nambah kesan bahwa ruangan ini ruangan yang lega. Ini ruang tamu, posisinya ketemu mungkin tamu-tamu kita, jadi biasa berasa hangat dan welcome banget. Penting menggunakan pewarnaan kekayuan atau perkayuan.
mulai dari permainan ini nih, setengah dinding, dia pakainya ya bukan kayu asli tapi motif kayu, termasuk untuk coffee table tadi dan juga bagian bawah. Nah, untuk bagian atas juga, ini pewarnaan yang hangat, ditambah LED strip di belakangnya cermin itu, tambah hangat kesannya. Ini ngerasa jadi nyaman banget kalau ada tamu di sini nih. Dari ruang tamu, geser ke kamar tidur pertama. Jadi di rumah ini, kamar tidurnya di bawah, cuma satu. Tapi termasuk oke, karena ini master bedroomnya ada di bawah. Kalau ada orang tua pun yang udah lansia, bisa taruh di sini. Posisinya termasuk lumayan lega, penempatan kasur juga ya, karena dia mepet ke dinding, jadinya di sininya lebih lega. Tapi kalaupun mau ditaruh agak ke tengah, tetap masih bisa. Cuman mejanya ini jadi nggak seperti ini. Ya ini separuh meja, separuh rak-rakan ya. Pakai yang kecil aja, jadi bisa jadi dapat 2 bedside table. Area sini, ini area untuk berias, ataupun mungkin untuk sekedar kerja, nanggung, ada tambahan, atau mau baca-baca buku, bisa sih bagusnya tambahin lagi satu di sini, lampu buat baca. Dan cerminnya di sini, bentuknya memang udah estetik sebetulnya. Tambah mantep lagi kalau dikasih LED strip di sini. Jadi kalau mau berias, itu dapat cahayanya langsung ke muka kita. Dan jadinya bisa jelas kelihatan di area cermin. Sebelahnya ada tempat untuk kita naruh pakaian. Nih, pasti rebutan sih ya, karena kurang gede ya. Bisa sih ditaruh di situ. Sementara ya, karena ini show unit, cuman buat epok-epok ya bahasa Jermannya. Nah, ini kayak gini untuk yang digantung, untuk yang dilipat nanti bisa taruh di sebelah sini. Kalau kurang, tambahin lagi di sebelah situ. Atau lemarinya semua di situ aja. Mantap kan? Dari kamar, nah, lanjut ke area belakang. Area lebih belakang maksudnya. Ini adalah area makan sebetulnya, nyambung dengan area dapur. Nah, tapi karena ini show unit, jadi yang penting ada dulu ya. Ini kegedean sih untuk meja makannya. Jadi bisa hadap-hadapan seperti ini, atau hadap-hadapan yang posisinya seperti ini. Masih oke, karena mejanya kegedean sekali lagi. Tapi cukup nyaman seharusnya untuk keluarga kecil yang isinya 4 orang. Ayah, ibu, anak, 2. Dan geser ke sini, di sini ada dapur tadi. Dapurnya modelnya straight aja atau lurus aja seperti ini. Area potong-potongnya di sini, untuk cuci-cucinya di sini, area potong-potongnya di sini. Di bawah ada tempat penyimpanan, standar aja. Di atas juga ada, tapi termasuk oke. Kenapa? Nih, permainan LED stripnya warna kuning-kuning dan juga permainan kaca-kaca. Oh, sorry. Ini kebalik atau memang sengaja ya? Oh, beda dong. Ini modelnya kaca flut, tapi dia flat di sininya. Flut tapi flat. Nah, gimana tuh? Tapi dalamnya tuh bentuknya geronjal-geronjal ya. Tapi ini rata pas dipegang ini. Unik sih ini. Lanjut yuk di bagian belakang. Ini ada area untuk cuci jemur. Cukupan lah ya, sekitar 1 meter lebih dikit. Dan panjangnya juga sekitar 2,5 meter. Bisa untuk langsung ketemu dengan alam semesta. Jadi kalau untuk nyuci, posisinya mungkin di sebelah sini alatnya atau mesin cucinya. Jemurnya baru di area sini. Dan kalau mau lebih aman, kasih lagi kanopi yang modelnya sliding. Tuh sudah ada bak kontrolnya. Tinggal kasih talang buangan ke sini. Aman. Yo, lanjut ke lantai 2 sekarang. Sebentar, sebelum ke lantai 2 geser dulu ke sini nih. Ada area kamar mandi di bawah. Ini kamar mandi umum untuk pemilik rumah, bukan umum orang luar ya. Ya, ukurannya termasuk nggak terlalu gede, tapi cukupan lah kalau untuk sekedar kita mandi dan juga pup. Tapi di sini sementara nggak pakai pembatas ya. Tinggal kasih sendiri pembatasnya supaya nggak nyiprat-nyiprat. Dan untuk dindingnya dia udah full, dia pakai homogeneous style, motifnya marmer seperti ini. Atapnya juga nggak terlalu tinggi, tapi masih aman. Untuk tinggi saya sekitar 167. Yuk, naik ke lantai 2. Ada yang kelewat lagi. Nih, area pemanfaatan untuk di area-area bawah tangga ini. Bisa untuk naruh, ya ini kayak perlengkapan, mungkin alat sapu-sapu, alat untuk sapu, bersih-bersih. Dan ya alat-alat lainnya yang harus disembunyikan. Begitu naik ke lantai 2, kita ketemu tangga dan dapat railing. Ini railingnya dapat ya, tapi kalau lantai tadi itu kan pakai vinil nggak dapat. Nah, untuk lantai ini lantainya pakai homogeneous style, motif kayu. Ini dapat. Ingat ya, vinilnya bawah nggak dapat. Yuk naik. Untuk area sini nih, area tikungan atau area bordesnya tangga, kita ngelihat ini langsung kerasa tinggi banget. Nggak tahu kalau di kamera kelihatan nggak ya? Kalau dari sini sih saya kelihatannya tinggi banget. Ini efek apa visual ya, permainan nih. Ada item-item di sini, dia pakai kaca, tapi mainnya tuh seret dari bawah sampai ke atas. Jadi kesan tingginya dapat banget. Naik, sekarang sudah di lantai 2. Dan
di sini langsung kerasa sirkulasi udaranya, cross ventilationnya. Karena di sini bukaan, ada semacam balkon, di depan juga ada balkon beneran. Kita cek yang disebut semacam balkon tadi. Tutup dulu aja ya, karena anginnya kenceng, takut berat gitu. Ya, inilah dia area dalam, bagian belakang rumahnya, tapi di lantai 2. Dan di sini tuh enaknya adalah angin kan pasti dapat. Duduk-duduk sore di sini kasih semacam kursi 2 sama meja kecil, ngeteh sambil ngemil-ngemil ngelihat pemandangan di luar. Wah, karena ini belakang rumah, private harusnya ya. Dan kalau mau buat jemuran juga masih memungkinkan. Taruh jemuran di sebelah sini, mesin cuci nanti di sebelah situ, sambil jemur-jemur, dada-dada sama yang di bawah. Tadi kan itu bagian belakang rumah tuh ya, yang ada open air-nya tadi tuh. Yuk lanjut, masuk lagi, biar nggak angin-anginan di luar. Nah, ini ada satu area terbuka, bisa untuk taruh meja belajar di sini, buat duduk-duduk. Harusnya bisa dibuat tambahan colokan listrik. Dan ini ada kursi di sini. Ada yang namanya apa? Ini buat antri ponten. Loh, di mana emang pontennya? Nih, ini kamar mandi. Pakai kamuflase pintunya. Main garis-garis gini. Cakep sih. Tinggal geser aja. Dar. Nah, ini dia. Bagian dalam kamar mandinya. Sudah full keramik. Homogeneous style ya. Motifnya nih, oh sorry, bukan motif marmer, tapi ini travertine ternyata. Sama yang di bawah juga. Ralat ya, jangan diprotes ya. Karena kelupaan, ini motifnya travertine, bukan marmer. Dari kamar mandi lanjut ke kamar kedua nih. Ini kamar keduanya, ukurannya kurang lebih sama seperti yang di bawah tadi, cuma ini bedanya di lantai 2, gitu aja. Tadi kasur di sebelah sini, sekarang kasur di sebelah sini. Jadinya lega, karena dia dimepetin ke area tembok. Untuk kamar ini, pencahayaannya tuh dapat dari bagian atas, bisa dibuka tutup. Cuma ya mungkin karena sering dimainin jadi ini agak error ya, jadi biarin dulu aja. Saya nggak buka tutup. Nah untuk area sini, ini untuk kita berias. Wah, ini PC ya? Mini PC? Kita coba. Oh, ternyata ini tombol lampu ya, bukan PC di sininya. Mirip ini tombolnya. Mantap lah. Inovatif. Geser ke kamar berikutnya. Ini kamar anak mungkin ya peruntukannya. Karena lebih kecil, kastanya lebih bawah. Orang tua mungkin tadi di bawah, orang tuanya kita. Dan kita pemilik rumah, tidurnya di situ, anak-anak tidurnya di sini. Tapi justru ini malah lebih enak ya. Karena pencahayaan sirkulasi udara lebih banyak. Dan walaupun ukurannya kecil gini, tapi dia dapat balkon. Nih, sebelah sini yuk lihat. Balkonnya di area sini, termasuk gede sini balkonnya. Sekitar 2 meteran kali 2,5 meter. Termasuk oke. Cuman yang kamar utama tadi kok nggak dapat balkon ya? Mungkin kalau mau nanti kita beli rumah ini, dibobok aja di sini nih. Dibuat pintu. Jadinya dapat balkon, ini juga dapat balkon. Jangan mau kalah sama anak kita. Nah, untuk railingnya ini biasanya kan pakai chrome, tapi nggak masalah. Ini pakai besi holo, terus dicat putih. Tetap dapat modernnya, ditambah dengan kaca tempered seperti ini. Jadi cahaya masuk sampai ke dalam. Jadi rumah ini nih ya, kalau belinya lewat Rianto, bisa dapat 1 unit apartemen, atau sepeda motor listrik, atau hadiah elektronik lainnya. Sampai 31 Maret 2025 aja loh ya. Hubungi Rianto. Sampai ketemu.